Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sari Sapitri. Saya akan membahas materi tentang bauran kebijakan Bank Sentral atau konsepsi pokok dan pengalaman Bank Indonesia. Pertama, bauran kebijakan Bank Sentral atau konsepsi pokok dan pengalaman Bank Indonesia, di mana pada sekitar 2 dekade sebelum terjadinya krisis keuangan global 2008 atau 2009, bank-bank sentral di berbagai negara memfokuskan tujuannya, baik karena amanat undang-undang maupun praktik kebijakannya, pada stabilitas harga inflasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Dalam perkembangannya, krisis ekonomi semakin sering terjadi dan menjadi multidimensi dari krisis nilai tukar, utang, dan sistem keuangan yang telah terbukti di banyak negara. Setiap terjadi krisis secara manual, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah agar krisis tidak terulang kembali. Formulasi kebijakan ditempuh pada pemerintah. Ada macam-macam mandat ganda bank sentral. Yang pertama, kesehatan individual lembaga keuangan sangat penting tetapi tidaklah cukup. Terus yang kedua, sejarah menunjukkan terdapat 4 jenis keterkaitan makrofinansial yang sering menyebabkan krisis, yaitu aset bubbles baik finansial dan properti, bom kredit, akumulasi utang secara berlebihan. Yang ketiga, kebijakan pengendalian gejolak perekonomian domestik dan kemampuan mengantisipasi gejolak dari luar negeri sangat penting untuk mendukung terjaganya SSK. Yang keempat, sementara krisis dapat dipicu dari kegagalan suatu lembaga keuangan. Yang kelima, puncak dari krisis secara luas terjadi manakala pembawahan melalui interkoneksi dan jejaring keuangan disertai dengan perilaku latah. Selanjutnya, bauran kebijakan bank sentral berdasarkan sasaran dan instrumen bauran kebijakan. Ada 3. Yang pertama yaitu kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset. Terus yang kedua, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro dan berfokus pada risiko sistematik dalam rangka mendorong SSK. Terus yang ketiga, manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklisasi dan risiko sistematik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Mengenai kaitan antara kebijakan moneter dan harga properti, terjadi debat menarik tentang apakah keberhasilan Fed dalam mencapai inflasi dan suku bunga yang rendah dalam dekade masa Great Moderation sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Amerika Serikat. Yang kedua, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistematik dalam rangka mendorong SSK. Selanjutnya ada manajemen aliran modal asing. Ditunjukkan untuk mitigasi prosiklitas dan risiko sistematik dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Kebijakan ini juga mendukung stabilitas nilai tukar serta mencegah risiko terjadinya krisis pembalikan modal asing dan krisis neraca pembayaran. Kedua sasaran ini sangat penting untuk stabilitas moneter dan SSK. Merespon kekuatan secara relatif antara faktor dari kinerja ekonomi, suku bunga, dan tingkat risiko global di satu sisi. Selanjutnya, bauran kebijakan Bank Indonesia pada sasaran dan instrumen bauran kebijakannya. Kebijakan sesuai dengan moneter berdasarkan ITV. Keputusan atas kebijakan suku bunga diarahkan agar perakiraan inflasi ke depan berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan.
Isunya adalah bagaimana menyikapi pergerakan nilai tukar di pasar yang dapat menyebabkan perakiraan inflasi keluar dari kisaran sasaran inflasi. Kondisi seperti ini sering dijumpai di EMES ketika menghadapi volatilitas aliran modal asing yang tinggi sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 dan 2009. Tidak seperti ini negara maju, stabilitas nilai tukar sangat penting, karena berbagai faktor seperti pasar keuangan yang belum berkembang, dampaknya yang besar terhadap kondisi perbankan dan SSK, serta rigiditas di dalam perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan makroprudensial, di mana penerapan kebijakan makroprudensial di Indonesia diperlukan dan mampu memperkuat kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar dan SSK. Transmisi kebijakan moneter dapat menjadi lebih efektif khususnya melalui sistem perbankan dan SSK juga dapat lebih terjaga. Yang kedua, pranata kelembagaan. Efektivitas bauran kebijakan bank sentral memerlukan penguatan pranata kelembagaan baik di bank sentral itu sendiri maupun koordinasinya dengan pemerintah dan otoritas terkait di dalam bank sentral. Seperti dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia serta proses pengambilan keputusan juga diperkuat.